Manusia dapat melakukan pergerakan tubuh karena adanya rangka dan otot. Rangka tidak dapat berfungsi sebagai alat gerak bila tidak digerakkan oleh otot, sedangkan otot dapat menggerakkan tulang karena dapat berkontraksi, sehingga otot disebut alat gerak aktif, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif. Dengan adanya kerjasama antara rangka dan otot, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas, misalnya melompat, berjalan, bergoyang, berlari, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dulu saya akan menjelaskan ciri-ciri sistem muskular. Ciri-ciri sistem muskular terbagi menjadi dua. Ada ciri utama dan ada ciri tambahan. Ciri utama yaitu kontraktilitas. Otot mampu berkontraksi atau memendek sehingga menghasilkan gerakan. Dua, ekstensibilitas, yaitu otot dapat memanjang kembali setelah berkontraksi. Ketiga, elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke bentuk semula setelah diregangkan atau berkontraksi. Yang terakhir yaitu iritabilitas. Otot mampu merespon rangsangan biasanya dari sistem saraf. Nah, ciri tambahannya yaitu tonisitas, yaitu otot tetap memiliki sedikit ketegangan atau tonus meskipun sedang beristirahat. Kedua, vaskularitas, yaitu otot memiliki banyak pembuluh darah untuk suplai oksigen dan nutrisi. Ketiga, menghasilkan panas. Kontraksi otot menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh. Dan terakhir yaitu 4, serabut struktur otot, yaitu sel otot mengandung protein, aktin, dan miosin untuk pergerakan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang pengertian otot. Teman-teman tahu tidak apa itu otot? Nah, otot merupakan organ tubuh yang bisa bergerak karena sitoplasma sel otot dapat berubah bentuk. Nah, di dalam sel otot ini terdapat juga miofibril. Miofibril ini adalah benang halus yang dapat memendek jika mendapat rangsangan, sehingga nanti sel otot ini dapat berkontraksi. Otot ini terdiri dari jaringan yang mampu berkontraksi dengan bantuan sistem saraf. Dasarnya adalah miofibril yang tersusun dari filamen aktin dan mioktin dengan energi yang diperoleh dari mitokondria. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam otot vertebrata. Nah, macam-macam otot ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot jantung, otot polos, dan juga otot rangka. Yang pertama, otot jantung adalah otot yang menyusun dinding jantung. Yang kedua adalah otot polos, ada di organ berongga seperti pembuluh darah, usus kandung kemih, dan juga rahim, sehingga nanti kontraksinya itu terjadi secara tidak sadar. Dan yang terakhir adalah otot rangka, di mana otot rangka ini menempel pada rangka yang berperan dalam pergerakan tubuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 macam jenis otot. Yang pertama itu adalah otot polos, jantung, dan lurik. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan yang namanya otot polos. Otot polos ini berbentuk lingkaran, yang mana otot polos ini memiliki serat yang arahnya searah panjang sel tersebut dan miofibril. Fungsi otot polos ini pengaturan aliran darah dan tekanan darah, kontrol ukuran pupil mata, dan pengaturan aliran urin. Yang kedua itu adalah otot jantung. Otot jantung ini merupakan otot yang berbentuk seperti lurik, tapi perbedaannya itu ialah serabutnya bercabang dan bersatu satu sama lain. Fungsinya itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh secara terus-menerus. Dan ada beberapa lagi fungsi utamanya untuk menghasilkan siklus nutrisi dan oksigen serta mengangkut limbah metabolisme. Dan yang ketiga yang menjelaskan itu adalah otot lurik. Otot lurik ini berbentuk simetris atau seperti tabung berikut banyak. Otot ini dibedakan dalam 3, yaitu otot lurik, rangka, dan juga lingkar. Fungsi utama otot ini ialah menjaga postur dan memperlancar pernapasan. Cara kerja sistem otot. Cara kerja sistem otot sendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah cara kerja sistem otot antagonis dan yang kedua adalah cara kerja sistem otot secara sinergis. Pembahasan pertama adalah tentang cara kerja sistem otot secara antagonis.
yaitu dilakukan secara berpasangan dan berlawanan, yang dimana ketika salah satu otot berkontraksi atau memendek untuk melakukan suatu gerakan, maka otot pasangannya itu akan berrelaksasi atau memanjang untuk melakukan gerakan tersebut. Begitu pula dengan sebaliknya. Contoh gerakan otot secara antagonis pada tubuh sendiri yaitu terjadi pada lengan kita, di mana ketika otot bicep berkontraksi untuk berfleksi, maka otot tricep kita akan berrelaksasi untuk melakukan gerakan tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika otot tricep berkontraksi, maka otot bicep akan berrelaksasi. Yang kedua adalah gerakan otot secara sinergis, yaitu kerjasama antar dua otot atau lebih untuk melakukan suatu gerakan dan dengan arah yang sama, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih lancar, lebih kuat, dan lebih stabil. Contoh gerakan sinergis pada tubuh kita yaitu gerakan memutar tangan atau supinasi dan Jadi kesimpulannya adalah sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh yang membentuk otot yang disebut muskulo dan juga tulang-tulang yang membentuk rangka disebut skelet. Otot adalah jaringan tubuh yang dapat membantu energi tubuhnya menjadi aktif gerak atau bergerak. Sedangkan rangka adalah bagian dari tubuh yang terdiri atas tulang-tulang yang memungkinkan tubuh mempertahankan bentuk, sikap, dan posisi. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Otot merupakan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan berkontraksi dan berelaksasi. Dengan kemampuan kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas, maka otot dapat bekerja dengan baik. Mekanisme otot dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama antagonis, kerja otot yang kontraksinya menimbulkan energi gerak berlawanan. Yang kedua sinergis, yaitu kerja otot-otot yang kontraksinya menimbulkan gerak sehari.